Pertandingan perempat final kedua di Piala Dunia 2022 mempertemukan Belanda dan Argentina pada Sabtu pagi 10 Desember 2022 waktu Indonesia di Lusail Stadium. Duel sesama tim pengalaman di babak setinggi ini, tapi siapa yang lebih siap untuk melaju ke semifinal? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Belanda termasuk tim yang finish dengan poin tertinggi pada fase grup kemarin dengan 7 poinnya. Namun demikian bukan berarti pasukan Louis van Gaal tersebut melaju dengan meyakinkan. Meski memenangkan 2 pertandingan melawan Senegal dan Qatar, performa Belanda masih jauh dari meyakinkan. Terlebih ketika bermain imbang melawan Ekuador di babak grup kemarin. Dan meski menang 3-1 atas Amerika Serikat di 16 besar, Belanda masih terlihat mengkhawatirkan, terutama di lini belakang, yang di laga tersebut sebenarnya bisa saja kebobolan lebih 1 gol. Sementara Argentina situasinya juga nggak jauh beda. Argentina secara mengejutkan kalah dari Arab Saudi pada laga pertama grup dan baru bangkit pada laga kedua melawan Meksiko setelah aksi sang kapten Lionel Messi akhirnya memecah kebuntuan. Dan setelah memastikan tiket ke babak gugur seiring kemenangan yang cukup mudah dari Polandia, Argentina kembali dibuat deg-degan pada babak 16 besar melawan Australia. Jika kiper Emiliano Martinez nggak melakukan penyelamatan gemilang pada detik-detik akhir pertandingan atas sepakan Garang Kuol, ceritanya mungkin bakal berbeda untuk Argentina. Dan jangan lupa bahwa Argentina pun mendapat momentumnya lagi-lagi setelah Messi memecah kebuntuan. Intinya, Belanda dan Argentina sama-sama melaju ke perempat final dengan sangat layak, tapi harus diakui masih jauh dari performa terbaiknya. Dan babak 8 besar inilah kesempatan terbaik bagi keduanya untuk kembali ke level yang diinginkan. Untungnya bagi kedua tim, perempat final bukanlah tempat yang asing, karena dari riwayatnya pun Belanda dan Argentina sama-sama sering melalui tahap ini dan melaju ke semifinal, menjadikan pengalaman tersebut sebagai modal konfidensi di laga kali ini. Namun celaka bagi Argentina, pasukan Lionel Scaloni tersebut kemungkinan gak akan turun dengan kekuatan terbaiknya, setidaknya pada awal pertandingan, setelah Rodrigo De Paul dilaporkan cedera pada sesi latihan kemarin. Sejauh ini memang gak ada yang serius, karena sebatas keluhan gak nyaman di bagian otot hamstringnya. De Paul pun tampak mengikuti latihan dengan skuad Argentina, dan hanya Papu Gomez yang dilaporkan absen pada sesi latihan tersebut. Kalaupun De Paul bisa dimainkan, maka besar kemungkinan gak bakal bermain 90 menit penuh, sebagaimana sejauh ini dia termasuk pemain yang belum satupun kehilangan menit bermain dari awal turnamen. Simpang siurnya kondisi De Paul akhirnya bikin potensi line up Argentina di perempat final nanti menjadi sangat gelap. Apakah kembali memainkan 4-3-3 atau menjadi 3-5-2 sebagaimana diterapkan di tengah pertandingan melawan Australia kemarin. Namun bagaimana skema yang digunakan kelak tampak bakal sangat bergantung kondisi Angel Di Maria, bukannya Rodrigo De Paul. Iya, De Paul memang salah satu pemain terpenting Argentina, tapi dengan komposisi yang ada, De Paul memiliki pengganti yang juga punya kualitas seperti Enzo Fernandez. Sedangkan Di Maria, meskipun ada Angel Correa dan Paulo Dybala, Scaloni tampak belum menemukan pengganti yang sepadan untuk posisi mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut. Karenanya tanpa Di Maria, Scaloni mungkin bakal mengubah skema dan menerapkan 3-5-2. Sedangkan dari kubu Belanda, pelatih Louis van Gaal mungkin bakal lebih bebas karena nggak mendapat satupun kasus cedera memasuki babak ini. Memphis Depay bahkan kian fit dan bugar yang harusnya memungkinkannya bermain 90 menit penuh melawan Argentina. Dan hadirnya Depay berarti mendekatkan Argentina dengan ancaman-ancaman di lini pertahanan mereka. Karena Depay bukan cuma di Qatar tapi sejak jauh waktu sebelumnya adalah salah satu pusat kreatif permainan Belanda. Dia terlibat di 34 gol dalam 30 penampilan untuk Belanda di semua kompetisi, mencetak 24 gol dan 10 kali assist. Dia juga mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-1 atas Amerika Serikat di 16 besar. Dan jadi kombinasi yang mematikan bersama Cody Gakpo di lini depan Belanda. Sedangkan dari kubu Argentina, Julian Alvarez tampak bakal jadi pemain yang patut paling diwaspadai setelah Lionel Messi. Namanya melesat setelah menjadi alternatif Lautaro Martinez yang kepayahan sejauh ini, mencetak 2 gol dari 2 laga yang dimainkannya sebagai starter. Pertandingan nanti bakal jadi pertemuan ke-6 antara Belanda dan Argentina di Piala Dunia. Sedangkan dari 9 pertemuan di semua kompetisi, Belanda hanya kalah 1 kali dari Argentina, memenangkan 4 pertandingan dan 4 lainnya imbang, yang mana satu-satunya kekalahan terjadi pada final Piala Dunia 1978. Namun hasil imbang terbaru dengan Argentina juga berujung kekalahan pada babak adu penalti untuk Belanda, tepatnya di semifinal Piala Dunia 2014 lalu.